Menjelaskan mengenai lemak tubuh. Lemak dalam tubuh kita itu memiliki fungsi yang sangat penting, juga terdistribusi secara ilmiah di berbagai jaringan tubuh. Persentase lemak tubuh biasanya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kandungan lemak dalam tubuh untuk mengetahui rekomendasi kesehatan kadar lemak tubuh. Sejumlah lemak memang dibutuhkan untuk tubuh dapat berfungsi dengan baik, seperti untuk regulasi suhu tubuh, peredam guncangan, regulasi nutrisi penting tubuh seperti vitamin A, D, E, dan juga K. Lemak tubuh yang dibutuhkan secara persis memang masih diperdebatkan, namun para ahli sepakat bahwasannya laki-laki itu minimal memiliki 5% lemak dan perempuan tidak kurang dari 10%, karena khawatirnya jika kadar lemak terlalu rendah dapat terjadi amenor atau tidak keluar darah haid. Apalagi jika bersamaan dengan berat badan yang rendah dapat menyebabkan risiko osteoporosis. Di sini aku akan menjelaskan beberapa jenis lemak dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada essential fat. Lemak ini diperlukan untuk fungsi fisiologis normal. Tanpa essential fat, kesehatan manusia dan kinerja tubuh akan terganggu. Jenis lemak ini ditemukan di dalam jaringan seperti otot, sel, saraf, sumsum tulang, usus, jantung, hati, dan paru-paru. Yang kedua yaitu ada storage fat. Lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa. Sebagian besar tepat di bawah kulit atau subcutaneous fat dan di sekitar organ utama dalam tubuh. Lemak ini melayani 3 fungsi dasar, yaitu sebagai insulat untuk mempertahankan panas tubuh, sebagai substrat energi untuk metabolisme, dan sebagai bantalan terhadap benturan pada tubuh. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada subcutaneous fat, atau lemak subkutan adalah lemak yang berada di bawah kulit. Sel-sel lemak subkutan melepaskan hormon yang lebih bermanfaat, berkomunikasi dengan otak untuk menekan nafsu makan dan membakar lemak yang tersimpan, dan dengan hati dan otot untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Yang keempat yaitu ada visceral fat. Lemak ini terletak di sekitar hati, usus, dan otot perut lainnya. Dikenal juga sebagai lemak intraabdomen. Lemak viskera memiliki risiko penyakit yang jauh lebih besar. Lemak ini menciptakan protein yang mendorong peradangan tingkat rendah, protein yang mendorong pembunuh darah mengkerut, dan protein yang meningkatkan resistensi insulin. Bahaya kesehatan bagi komposisi tubuh yang tidak ideal. Yang pertama, obesitas adalah risiko penyakit jantung primer dan sekunder yang meningkatkan tekanan darah dan ketidakseimbangan lemak darah. Bukan hanya penyakit jantung saja, tapi diabetes, kanker, tekanan darah tinggi, asma, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua, soal kegemukan. Bukti mengenai obesitas berasal dari faktor genetik cukup meyakinkan. Beberapa bukti obesitas dalam keluarga, penelitian mencatat adanya hubungan komposisi tubuh antar kembar satu telur. Pemetaan genetik menunjukkan kemungkinan ada sejumlah gen yang bekerja secara kombinasi, menyebabkan kerentanan terhadap obesitas. Nah, kunci pengendalian ke faktor luar diri yang merangsang gen obesitas adalah pola makan yang jelek dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, yang ketiga adalah pembakaran lemak. Untuk membakar lemak tubuh, diperlukan aktivitas fisik yang tepat dalam jangka waktu yang cukup. Apabila tubuh beraktivitas, energi yang pertama kali digunakan bukanlah berasal dari lemak, melainkan dari glukosa. Aktivitas yang hanya sekali-sekali dan tidak berlangsung terus-menerus, walaupun melelahkan tidaklah membakar lemak. Nah, maka dari itu kita semua harus berolahraga secara rutin ya, minimal seminggu sekali lah. Terima kasih semuanya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur komposisi tubuh, yaitu ada BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. BMI atau IMT dihitung dari berat badan dan tinggi badan anak. IMT merupakan indikator kegemukan yang cukup dapat dipercaya pada anak dan remaja. Nah, IMT ini jadi tidak mengukur lemak tubuh secara langsung. Nah, di sini ada rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Sampai sekarang, standar yang digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh WHO yang diperoleh dari hasil penelitian di Amerika Serikat. Bisa kita lihat di tabel berikut ini, tabel standar BMI untuk orang
dewasa menurut WHO, dan tabel rentang persentil kategori berat badan. Selanjutnya di nomor 2 ini ada body fat atau mengukur ketebalan lipatan kulit, sebab setengah dari jumlah lemak dalam tubuh seseorang terletak di bawah kulit. Sebuah skin fold caliper atau kaliper lipatan kulit adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kulit dan lemak yang berada di bawahnya. Dan yang ketiga ada waist circumference. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa cara orang menyimpan lemak mempengaruhi risiko penyakit. Jumlah total lemak tubuh dengan sendirinya bukan merupakan predikator terbaik dari peningkatan risiko penyakit, tetapi lokasi lemak. Orang gemuk dengan lemak perut jelas berisiko lebih tinggi untuk penyakit jantung dan hipertensi. Olahraga dan 3 sistem energi. Yang pertama ada sistem energi cepat, bersifat meledak dan menyediakan energi dengan cepat, akan tetapi hanya untuk jangka waktu yang sekejap. Komponen dari sistem energi ini meliputi ATP sel yang tersedia dan cadangan kreatin fosfat. Yang kedua ada sistem energi non-oksidatif atau sistem energi anaerobik. Sistem ini digunakan pada awal sesi olahraga dan untuk aktivitas dengan intensitas tinggi dari 10 detik sampai 2 menit. Misalnya lari 400 meter. Sistem ini tidak membutuhkan oksigen sehingga disebut sistem anaerobik. Yang ketiga ada sistem energi oksidatif. Sistem energi ini digunakan selama aktivitas fisik apapun yang berlangsung lebih dari 2 menit, seperti lari jarak jauh dan renang. Sistem oksidatif memerlukan oksigen untuk menghasilkan ATP. Itulah sebabnya disebut dengan sistem aerobik. 3 sistem energi dalam olahraga dan aktivitas fisik. Kebutuhan oksigen pada sistem energi ini proporsional dengan intensitas dari olahraga. Bila intensitas meningkat, maka konsumsi oksigen juga meningkat. Terdapat keterbatasan yang disebut VO2 max. Kombinasi sistem energi. Secara umum, tubuh menggunakan ketiga sistem energi yang ada ketika olahraga. Intensitas dan durasi dari aktivitas menentukan sistem energi mana yang dominan. Konsep sistem energi ini, maka bila kita ingin membakar lemak tubuh, harus dilakukan olahraga yang menggunakan sistem energi oksidatif, yaitu olahraga aerobik. Olahraga yang dilakukan dalam kurun waktu panjang dan intensitas yang ringan atau sedang. Program menjaga kebutuhan komposisi tubuh yang terbaik untuk menggabungkan olahraga dan diet untuk mencapai ketidakseimbangan 3.500 kalori yang diperlukan untuk kehilangan 1 pon lemak. Menggunakan olahraga dan diet di zona target adalah yang paling efektif. Yang pertama ada aktivitas fisik. Frekuensi aktivitas fisik harus teratur. Akan lebih baik jika dilakukan setiap hari, meskipun lemak dapat hilang dalam jangka panjang pada hampir semua frekuensi latihan yang dapat menghasilkan peningkatan pengeluaran kalori. Yang kedua ada diet. Kurangi asupan kalori harian secara konsisten. Tidak disarankan untuk membatasi kalori hanya pada hari-hari tertentu saja. Untuk menghilangkan 0,5 kg lemak, kurangi konsumsi makanan 3.500 kalori lebih sedikit dari biasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program meningkatkan kebugaran komposisi tubuh. Ada 2, yang pertama yaitu aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Dianjurkan 3-6 hari per minggu. Durasi latihan yang direkomendasikan adalah 30-60 menit untuk setiap latihannya. Mengikuti program peningkatan kebugaran kardiorespiratori. Ada yang kedua, yaitu diet. Melakukan diet secara konsisten dan setiap hari. Pembatasan kalori sederhana yang menghasilkan tidak lebih dari 1 hingga 2 pon. Kehilangan lemak per minggu adalah yang terbaik. Makan dengan porsi sedang adalah yang terbaik. Melewatkan makan atau berpuasa justru tidak paling efektif. Terima kasih.